Ibu, anaknya kok cantik sekali nih, yang rawat ibu sendiri, ibu punya pembantu. Enggak, saya rawat sendiri. Kok ibu bisa merawat Nah, anak? itu Bu. Bisa, ya bisa lah, kan punya perasaan. Yang, Bisa, yang pasti seorang tua nggak mungkin ingin menjelakakan anak lah, intinya kan seperti iya itu. betul. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Rudin hari ini bisa kembali hadir di channel Ashifa Center yang biasanya memang menghadirkan selain kegiatan murojaah, setoran hafalan, wisuda, biasa kita akan mengajak bincang-bincang dengan jamaah-jamaah di Ashifa Center yang memiliki keunikan, yang memiliki latar belakang tertentu sehingga memang layak untuk kita angkat. Nah, hari ini ya Ashifa kedatangan bisa dibilang bukan orang baru, orang yang sudah lama aktif di Ashifa, bahkan udah sempat wisuda ya. Tapi kok baru sempat sekarang. Nah, inilah karena saking sibuknya. Mari kita sapa dulu ibu kita yang satu ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sahabat, iya kita tahu ini namanya Bu Sopi, tapi nggak tahu nama lengkapnya Ibu siapa Bu, nama lengkapnya? Namanya Suping Ngatun. Oh iya, tinggal di mana Bu? Di Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Udah lama tinggal di Depok Bu? Dari tahun 2008. 2008. Coba Bu, sekarang Ibu memperkenalkan dulu lebih detail. Silakan Ibu mau memperkenalkan apa aja bebas. Silakan Bu, baru nanti kita bincang-bincang. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Ya, perkenalkan, nama saya Suping Ngatun, asli dari Jogja dan merantau di Jakarta dari tahun 1993 dan alhamdulillah ketemu suami dulu tahun 1994 dan menikah tahun 1995 dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang putri yang sekarang yang gede sudah berkeluarga kemarin tanggal 21 Mei 2023 dan yang kecil baru semester 3 masih kuliah. Berarti Ibu berumah tangga. Berarti lu sekolahnya di mana Bu? Kalau dulu sekolahnya? Sekolahnya yang pertama saya sekolah mijit tahun 1983 sampai tahun 1985, 2 tahun di Jogja, di Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kemudian karena waktu itu saya usianya masih kecil, kata guru saya itu suruh sekolah lagi. Kalau kerja mijit kan masih kecil, jadi belum ada tenaganya, 2 juga masih belum berpengalaman. Jadi mendingan sekolah karena kata guru saya juga waktu itu pinter katanya. Waktu itu emang pinter kok Bu. Kata guru saya. Waktu itu kan juara, yang ceweknya juara 1 saya, yang cowoknya ada teman saya gitu. Kemudian terus melanjutkan sekolah
tahun 1995 waktu itu juga begitu lulus beberapa bulan kemudian langsung sekolah di SD dan alhamdulillah sudah diterima kelas 5 SD karena sudah bacanya sudah lancar, nulisnya juga sudah lancar, jadi langsung terima di SD 2 tahun lulus, kemudian SMP di daerah Klaten, Jawa Tengah sampai 3 tahun lulus SMP, kemudian masih penasaran tuh pengen gimana sih rasanya sekolah integrasi campur dengan orang-orang awas, kemudian langsung saya mencoba-coba daftar di sebuah sekolah aliyah, madrasah aliyah negeri di Yogyakarta di Jogja yang juga. Ya, yang menerima tunanetra dan banyak teman-teman di situ dan alhamdulillah diterima sampai lulus tahun 1990. Oke, Gitu. berarti awalnya Ibu malah memang belajar mijit ya, nggak langsung sekolah formal? Iya, mijit dulu. Kenapa Karena nggak tahu kalau ada sekolah umum untuk tunanetra, nggak tau. Oh gitu. Berarti waktu itu memang ketika usia kecil lah bisa dibilang bukan sekolah kayak SD, SMP tapi langsung ke keterampilan awalnya. Iya, betul. Dan karena terus tahunnya itu. Terus pas akhirnya masuk SD, SMP itu di sekolah yang sama atau beda lembaga? Beda. Oh, beda. Kalau yang SD, SMP itu SLB, SLBA. Betul. Ya, kemudian SMA-nya ya di umum. SMA umum. SMA ya, umum. Madrasah Aliyah Negeri. Maksudnya saya ketika Ibu masuk di SD, itu kan masih di SLB tuh. Iya, betul. Nah, terus Ibu kan belajar mijit. Tapi kan belajar mijit duluan tuh. Iya, betul. Nah, maksud saya ketika Ibu belajar mijit sama sekolah SD, itu masih satu lembaga atau beda? Beda. Oh, beda. Iya. Karena kalau mijit kan di PSBN. Oh, PSBN mana, Bu? Sewon, Bantul, Yogyakarta. Oh, Sewon. Oh, kalau sekolahnya dulu di SLB. Iya. SLB-nya istilah beda dari bukan dari Depsos lah ya, bukan PSBN. Bukan di sekolah swasta. Dulu juga namanya bukan PSBN kan, Bu ya? SRPCN dulu. Nah, ya benar. Karena saya yang di Bekasi juga dulu namanya bukan PSBN. Iya, baru sekarang ini. Baru sekarang ini aja. Ya, betul. Oke, Bu. Bagaimana Ibu bisa merantau ke Jakarta dalam keadaan, mohon maaf, Ibu tunanetranya total atau low vision? Total. Nah, bisa nggak Bu, Ibu ceritakan dengan keadaan Ibu yang total, bagaimana keluarga ketika itu melihat keadaan, mohon maaf ya, melihat keadaan kita yang terlahir tunanetra, apakah memang terus keluarga nerima, terus bisa langsung disekolahkan gitu kan, dan apalagi bisa merantau. Kalau keluarga saya sih sudah tahu ya bagaimana kehidupan tunanetra karena saya ada tetangga yang sudah berumah tangga. Dua-duanya tunanetra, tapi mereka sekolahnya di sekolah SRPCN di Pemalang waktu itu. Jadi tahunya saya dari situ bahwa tunanetra itu harus punya keterampilan biar bisa membina rumah tangga sendiri seperti halnya tetangga saya itu. Berarti keluarga udah punya gambaran lah, istilahnya udah dapat informasi tentang kehidupannya teman-teman tunanetra itu seperti apa. Ya berarti kan ya sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, sekarang ini Bu, ketika Ibu menjalin rumah tangga, tentunya kan kita punya anak. Tantangan Ibu atau pengalaman Ibu yang yang berat ngurus anak itu di mana tuh? Ketika itu, kalau sekarang kan udah berlalu. Waktu itu yang mungkin yang berkesan ketika Ibu ngurus anak sendiri, suami juga nggak ngelihat, kita nggak ngelihat gitu. Ada nggak tantangannya ketika itu? Ya, tantangannya ketika anak-anak pas lagi bisa jalan itu ya susah ya, karena ya kita harus ngawasi anak-anak yang namanya masih seneng-senengnya jalan ya kemana-mana gitu. Betul. Iya. Kita nggak ngelihat. Jadi untungnya anak saya itu sama orang tuanya lengket banget. Nah, bapaknya itu punya senjata, bapaknya itu. Waduh, apa tuh senjatanya tuh? Pokoknya kalau anaknya di luar, bapaknya kan punya tongkat yang panjang itu, bunyiin klenteng itu, dia langsung pulang itu. Langsung anak saya yang gede itu langsung pulang. Bapak ikut, padahal nggak kemana-mana, hanya untuk manggil dia aja biar pulang. Pernah nggak sih Bu ditanya sama orang, Bu, anaknya
cacat juga nggak? Pernah nggak ada yang nanya gitu ketika mungkin ketemu orang gitu, ditanya, Bu, berkeluarga, anaknya gimana gitu. Pernah nggak ada yang nanya seperti itu? Justru malah nanyanya malah aneh. Ibu, anaknya kok cantik sekali nih, yang rawat ibu sendiri, ibu punya pembantu? Enggak, saya rawat sendiri. Kok ibu bisa merawat anak? Itu, Bu. Bisa, ya bisa lah, kan punya perasaan. Bisa. Yang pasti seorang tua nggak mungkin ingin menjelakakan anak lah, intinya kan seperti itu. Iya, betul. Nah, sekarang ini, Bu. Ibu ini kan aktif di Ashifa saat ini. Ibu mulai menghafal Quran di usia berapa, Bu? Saya yakin sebelum Ibu masuk Ashifa, Ibu udah punya bekal gitu loh. Ya, waktu menghafal Quran itu ada teman-teman dulu, waktu itu murah yang pagi dari jam 5 sampai jam berapa itu, jam 9 apa ya, itu waktu itu murah sekali. Kemudian ada salah satu teman tunanetra yang di Bandung itu, ini daripada pada ngobrol ngalor ngidul, ini mendingan buat ngaji aja, buat menghafal. Nah, kemudian dia hafalannya sudah banyak. Waktu itu ada guru yang di Bandung, kemudian dia mengumpulkan teman-temannya, ayo ngaji daripada ngobrol ngalor ngidul yang nggak ada juntrungannya, nggak ada manfaatnya, ngaji. Nah, kemudian dia itu membentuk kelompok, akhirnya menghafalkan juz 30. Sampai sekarang masih jalan nggak itu, Bu? Sudah enggak. Hanya beberapa tahun aja, dari tahun 1911, 2011 ya. Tahun 2011 sampai sekitar 2014-an itu. Itu metodenya seperti apa, Bu? Gantian baca yang lain nyimak atau tadarusan bareng-bareng? Waktu itu hafalan kita sampai apa, kemudian ditahsin sama dia gitu. Ditahsin sama dia, misalnya hafalin surah Anas gitu. Ini gunanya kurang, ini misalnya tasjidnya kurang, panjang pendeknya kurang, seperti itu, kayak gitu. Itu kalau boleh kenal siapa itu, Bu, dulu yang orang Bandung itu, Bu? Namanya Bapak Kusnadi, orang Cimahi. Oh, Bapak Kusnadi. Beliau lulusan dari mana? Dari Bandung atau? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Wiataguna Bandung. Sekarang beliau kegiatannya masih? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Kurang tahu, sudah lama nggak komunikasi. Berarti waktu itu ditaksin aja ya istilahnya ya, dan ya apalagi ditaksin. Kemudian diajarin baca, diajarin tajwid, kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu dulu berbayar atau enggak itu, Bu? Tidak. Berarti yang ngajarin juga nggak dibayar? Tidak. Masya Allah. Iya. Itu sampai tahun berapa, Bu, akhirnya bubar? Sampai tahun 2014, sekitar 4 tahun. 4 tahun. Dan itu ketika nyampe 4 tahun itu, Ibu sampai dapat berapa juz ketika itu, Bu? Sampai 3 juz. 3 juz ya dapatnya. 29, 28. Oh, benar kan? Berarti dugaan saya Ibu masuk Ashifa udah, sebenarnya Ibu udah bawa bekal. Nah, sekarang ceritanya, Bu, Ibu bisa masuk Ashifa atau Ashifa itu dari mana, atau prosesnya dulu gimana tuh, Bu? Nah, saya kan sebelum ke Ashifa kan punya grup juga, punya grup hafalan juga khusus untuk akhwat. Ada beberapa grup, ada yang masih juz 30 awal, ada yang sudah selesai, ada yang sampai juz 29. Nah, kemudian kok ada beberapa santri yang keluar, itu ada beberapa malah keluar. Alasannya mau ngaji di Ashifa itu disuruh ini, disuruh itu gitu. Maksudnya disuruh ngafalin. Kayak gitu ngafalinnya, jadwalnya bentrok lah, yang inilah yang itu gitu. Terus lama-lama kok saya penasaran sih ya. Iya, penasaran. Ashifa kayak apa sih? Kayaknya berat banget ya kok sampai ada 2 orang yang keluar gitu. Iya. Nah, terus saya penasaran. Ada teman saya yang lain juga yang sekarang masih ngaji juga di grup saya ini, nanyain, sebenarnya Ashifa itu pelajarannya apa sih?
Biasa Mbak, menghafal aja gitu. Susah kan menghafal, sama aja. Kok ini sampai keluar? Wah, nggak tahu ya Mbak, mungkin ada kesibukan lain juga, mungkin ngajinya nggak cuma di Ashifa, nggak cuma di kita, tapi ngaji di mana-mana. Oh iya gitu. Terus boleh nggak saya minta nomor adminnya Ashifa, siapa tuh ketuanya? Saya kok penasaran banget seperti apa sih gitu. Model makanan apa tuh Ashifa lah. Iya, kemudian terus langsung dikasih nomornya, terus menghubungi Umi, terus ya itu ya masuk sekalian gitu. Dan ternyata memang sama kan? Ya sama, di mana-mana kalau menghafal ya sama. Gitu. Ya alhamdulillah. Berarti jadi nambah komunitasnya, ya kan? Cuma yang membedakan apa tuh Bu? Yang membedakan di Ashifa itu senangnya ada grup murajaahnya. Nah itu untuk menjaga hafalan kita, itu yang sangat menyenangkan itu. Jadi kita nggak lupa-lupa gitu. Soalnya kalau menghafal sendiri tuh baru menghafal paling dapat 3 surah, 4 surah tuh udah capek. Tapi kalau bareng-bareng gitu rasanya semangat begitu menghafalkannya. Istilahnya sebetulnya sama dengan yang ada, cuma bedanya di Ashifa ada murojaahnya. Dan sama, yang ngaji juga nggak disuruh bayar, yang ngajarin nggak dibayar juga. Sebenarnya sama, betul Bu. Harapan Ibu dengan Ashifa itu sendiri apa Bu? Ya harapannya dengan adanya Ashifa ini, semua tunanetra yang tergabung di Yayasan Ashifa ini menjadi tahfiz yang istiqomah, yang mau memperdalam Al-Quran untuk bekal di akhirat nanti. Itu aja. Saya juga mohon doanya dari semua yang menyimak tayangan ini. Doakan kami di Ashifa. Kami itu hanya punya mimpi. Kami itu nggak punya apa-apa, tapi mimpi kita itu selalu tinggi. Doakan kami, support kami agar tetap bisa terus menjalankan program-program di Ashifa. Ini itu dari saya. Barudin pamit undur diri. Apabila ada saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.